Well, hola people, konnichiwa, balik lagi bersama Selvian di channelnya Kudetek. Akhirnya bre, laptop yang paling banyak di request di kolom komentar hadir juga di studio kita. Ini gokil banget sih antusiasme kalian sama laptop yang satu ini. Hampir di semua video yang kita upload itu kebanyakan komennya nanyain tentang laptop ini, ya kan? Mau itu video kudeta, video review HP, video powerbank, sampai video laptop lain. Bang, mana Axio X6-nya yang kau janjikan gitu ya. Dan akhirnya ya, ini dia bre, Axio Hype 5 AMD X6. Emangnya apa sih yang spesial dari laptop ini? Sampai-sampai jadi most requested laptop buat kalian. Tapi bang, sebelahnya kan udah duluan tuh pakai Ryzen 5 6600H. Makanya itu kita juga penasaran ya, apa sih yang bikin Axio Hype 5 X6 AMD ini viral banget gitu. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas lengkap sambil bandingin sama sebelah dah. Let's go! Secara tampilan bre, sayangnya dari sisi punggung masih sama baik ya, kayak Hype series lainnya. Kirain bakal ada facelift tipis-tipis, tapi pas kita buka layar dan lihat sasisnya, ini udah improve sih ya. Emang sih, soal build quality masih pakai polikarbonat, tapi setidaknya udah tampil lebih fresh, lebih tipis di 17 mm, dan sedikit lebih enteng di kisaran 1,3 kg. Yang bikin kaget, cover bawahnya tuh udah pakai aluminium bre. Fix ya, Hype 5 AMD X6 ini udah naik kelas dari Hype series lainnya. Buat opsi warnanya cuma dikasih satu warna begini ya, abu gelap ya, mungkin bisa jadi deal breaker ya, karena memang tetangga sebelah tuh punya warna silver yang menurut selera aku pribadi lebih better ketimbang abu gelap kayak Hype 5 AMD X6 ini. BTW bre, mau disclaimer dulu nih, kalau buat penilaian yang berkaitan dengan desain dan detail lain harap maklum kalau kesannya subjektif ya bre. Tapi kalau buat penilaian performa tetap berdasarkan angka yang ada kok. Tenang aja. Selain improvement di sisi sasis tadi, I/O port di sini juga naik kelas. Sekarang port USB-nya totalnya ada 5 buah, terdiri dari 3 buah USB Type A dan 2 buah USB Type C. Yang keduanya udah full function, jadi bisa dipakai buat display alternatif. Kalau dibandingin sama Workplus, aku pribadi vote Hype 5 X6 ini, karena di Workplus port USB-nya cuma ada 4, tapi punya nilai plus lain di slot micro SD reader. Sedangkan di Hype 5 X6 AMD ini nggak punya bre. Sekarang kita lanjut ke bagian keyboard. Aku sih udah pasti vote Hype 5 AMD X6 ini ya, ketimbang Workplus. Alasannya karena dua hal ini bre. Pertama, heritage of power button masih dipertahankan oleh Axio, walaupun memang ukurannya kecil banget ya. Sedangkan di Workplus power buttonnya nyatu sama keyboard. BTW, desain power buttonnya udah nggak membulat ya. Dan hal kedua soal arrow key-nya yang dikasih full size, sedangkan di Workplus arrow key-nya ya separuh doang gitu ya. Turun ke area touchpad, jujur ya, dari segi look Workplus itu lebih cakep sih ya. Apalagi typical Surface touchpad di Hype 5 AMD X6 ini cenderung keset gitu ya. Jadi kurang satset lah buat scroll-scroll. Dan lagi di Workplus ada sensor fingerprint reader buat urusan login biometrik. Yang sayangnya di laptop ini tuh nggak punya fitur login biometriknya bre. Aduh, kacau sih ini. Naik lagi ke sisi layarnya. Sayangnya pas kita coba buka pakai satu jari itu agak sedikit ngangkat bre ya, nggak seseamless Workplus. Tapi Excel-nya tetap bisa dibuka rata 180 derajat dan punya spesifikasi layar yang mirip di 14 inci. Aspek rasionya 16:10 dengan resolusi Full HD Plus di 1920x1200p. Dan soal refresh rate-nya masih di 60 Hz nih. Buat kualitas panelnya agak mirip lah sama Workplus ya. Coverage gambutnya masih sekitar di 67% sRGB, terus rasio kontrasnya juga sama-sama 1:1200-an. Tapi buat angka brightness-nya, kalau di 0% brightness lebih redup si Workplus, sedangkan di 100% brightness jauh lebih terang laptop ini ya, si Axio Hype 5 AMD. Di kisaran 370 nits berbanding 244 nits. Jauh banget sih selisihnya bre. Berarti bre, layar di laptop ini itu lebih capable kalau buat penggunaan di ruangan yang pencahayaannya cukup terang atau di outdoor gitu loh. Nah, soal weight point-nya, sayangnya bre, panel di laptop ini ya lebih membiru bre. Tapi buat akurasi warna panelnya, laptop ini sedikit lebih akurat kok. Tapi ingat bre, walau angka akurasi di bawah 2 delta E, bukan serta-merta bikin panel laptop ini rekomen buat content creation. Soalnya kan coverage gambut sRGB-nya masih di angka 67% aja nih. Oke, sekarang kita lanjut ke utilitas lainnya ya. Dari segi konektivitas masih berimbang ya. Sama-sama pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versinya 5.2. Tapi di bagian webcam, Workplus kudu sungkem sama Hype 5 AMD X6 ini. Karena webcamnya udah sanggup ngerekam video up to Full HD dan juga dilengkapi privacy shutter. Nice ya, sedangkan soal sound quality speaker stereonya, kalian dengerin langsung aja dah.
Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcam dari laptop Axio Hype 5 MDX 6 di resolusi tertingginya di Full HD 30 fps di kondisi ruangan yang cahayanya cukup ya. Dan sekarang kita coba untuk lihat kualitas webcamnya Advan Work Plus langsung. Sedangkan ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya Advan Work Plus di resolusi 720p 30 fps. Bang, kenapa nggak di Full HD? Karena memang mentoknya di 720p 30 fps aja webcam di Advan Work Plus, bre. Gimana menurut kalian? Next, kita ngebahas baterainya. Kapasitas yang dikasih mirip banget sama Work Plus di 58 Wh. Baterai life-nya pun ya 11-12 lah. Hype 5 MDX 6 sekitar 7,5 jam, sedangkan Work Plus sekitar 8 jam. Tapi bre, buat charging time-nya, walau sama-sama punya rating adapter di 100 watt, Hype 5 MDX 6 ini bisa ngecharge 30 menit lebih kenceng. BTW, ukuran adapter 100 wattnya ini udah makin compact aja sih. Dan sekarang sampailah kita ke pembahasan inti atau core of the core dari video ini, apalagi kalau bukan pembahasan performa dan spesifikasi. Tapi sebelum kita bahas ke performa, kita mau spill dulu nih. Di Axio Hype 5 MDX 6 ini, seperti yang kita tahu sama tahu, laptop ini pakai tipe memori SODIMM DDR5. Di sini tersedia dual slot yang udah terpasang memori berkapasitas 2x8 GB dengan speed 4800 MB transfer per second. Tapi memang dari segi transfer speed, Work Plus unggul di angka 6400 MB transfer per second karena memang pakai tipe memori LPDDR5X. Tapi bre, Hype 5 MDX 6 ini jelas unggul di sisi upgradable-nya karena slot RAM di sini bisa menampung memori up to 64 GB. Jadi secara matematis, potensi laptop ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara upgrade kapasitas memorinya. Sedangkan buat storage-nya ternyata masih pakai interface yang sama kayak Work Plus, M.2 NVMe Gen 3 yang transfer speed-nya di angka 3000-an MB per second. Padahal kan prosesor ini Ryzen 5 6600H itu kompatibel sama NVMe Gen 4. Tapi untungnya kita masih dikasih satu slot M.2 kosongan buat urusan upgrade storage. Nice. Sekarang kembali kita bahas prosesor di laptop ini. Ryzen 5 6600H punya 6 core 12 thread murni bre, dan punya TDP up to 45 watt. Walau memang usianya hampir 3 tahun, tapi performance wattnya cukup menyenangkan ya. Kalian bisa lihat di table Cinebench R23 berikut ya. Memang dari segi single core, prosesor ini agak loyo, tapi performa multi-core-nya bahkan bisa ngalahin prosesor di laptop belasan juta, macam Core Ultra 5 125H, Core i5 12450H, bahkan Core i5 12450HX. Tapi memang kalau head to head sama Ryzen 5 6600 di Work Plus, laptop ini kalah kenceng bre. Menurut analisa pribadiku, transfer speed memori punya andil cukup besar ya sama hasil ini. Ya 6400 MB transfer lawan 4800 MB transfer, kan lumayan tuh ya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke iGPU-nya bre. Radeon 660M emang terkenal cukup powerful di kelasnya. Dan yang mengejutkan, performa iGPU di laptop ini ternyata bisa ngalahin iGPU di Work Plus. Ini kebalik sama performa prosesor tadi. Kan RAM-nya lebih kenceng ya. Tapi itu angka-angka berdasarkan benchmark sintetis ya. Nah, kalau di real life skenario, kita coba tes buat editing video di Adobe Premiere Pro. Jelas, kalau buat urusan video 4K, laptop ini kewalahan. Tapi kalau sekedar editing video Full HD, masih satset bre. Preview di set full, lancar tanpa kendala, ya kan? Sedangkan buat rendering video, durasinya 1 menit, kita bisa selesai dalam waktu 45 detik. Ini nggak jauh beda sih ya sama performa Work Plus yang bisa selesai dalam waktu 43 detik. Dan akhirnya, kita bahas performa gamingnya, ya kan? Di sini kita bakal adu performa lawan Work Plus, tapi disclaimer dulu. Bisa kita pastikan kalau versi driver, kondisi ruangan, dan kondisi baterai mode-nya udah kita set sama semua, sesuai standar review kita. Total ada 8 game yang kita tes, tapi yang kita bandingkan cuma 3 game aja. Karena ya mode benchmark tadi ya kan, biar sama. Pertama kita bandingkan performa game Cyberpunk yang kita mainkan di preset rata kiri tanpa ray tracing dengan FSR quality dan bantuan AMD Frame Generation On. Hasilnya Work Plus sedikit lebih unggul bre. Rata-rata FPS-nya pas ngetes di 1200p 43 berbanding 46 fps. Sedangkan di resolusi 800p perbandingannya 86 berbanding 80 fps. Terus di game Forza Horizon 5 kita tes di preset very low dan FSR-nya kualitas, selisih performanya masih beda tipis aja ya. Di resolusi Netflix 1200p rata-rata FPS-nya cuma beda 1 fps aja. Sedangkan di resolusi 800p bedanya hampir 5 fps. Sedangkan di game ketiga yang kita bandingkan itu Horizon Zero Dawn, selisih performanya lumayan bre. Di sini kita tes di preset low dan FSR quality di resolusi native 1200p, selisih performanya memang hanya 5 fps, tapi di resolusi 800p selisihnya mencapai 18 fps. Oke, sekarang kita lanjut ke game Black Myth Wukong yang kita tes di resolusi 800p dengan preset rata kiri dan rendernya di 70%. Dapat rata-rata sekitar 42 fps. Kalau di game God of War masih dengan preset rata kiri di 800p, hasilnya nggak jauh beda sama Black Myth Wukong tadi bre. Rata-rata FPS-nya yang didapat ada di angka 44 fps. Next, buat game kompetitif kita ada
tes CS2 di resolusi native 1200p dengan preset low dan FSR performance ternyata masih dapat di 81 fps. Sedangkan di game Valorant di resolusi 1200p dengan preset rata kiri masih cocok nih dimainin bareng monitor gaming 144 Hz. Dan terakhir tentu kita bakal ngebahas suhu dan juga penggunaan daya dari laptop ini. Tapi kalian perlu lihat cooling sistemnya, ya kan? Udah pasti punya dual fan. Tapi kenapa heat pipe-nya cuma 2 buah aja? Padahal di Workplus itu punya 3 buah heat pipe. Kalau begini, apakah bikin suhunya menghangat? Kalau dilihat pada kondisi idle sih emang agak hangat sedikit ya. Workplus di 39 derajat Celcius, sedangkan Hype 5 AMD X6 ini di 41 derajat Celcius. Sedangkan di skema penggunaan Work Office, kita log data pas running PC Mark, lagi-lagi Hype 5 AMD X6 ini lebih hangat bre, 56 derajat Celcius berbanding 44 derajat Celcius dengan TDP di 16 watt berbanding 12 watt. Tapi bre, di pengujian stress test Cinebench R23 selama 10 menit, laptop ini malah lebih adem di angka 77 derajat Celcius berbanding 81 derajat Celcius. Tapi memang, dari segi TDP, Ryzen 5 6600H di unit Workplus jalan melebihi angka TDP standarnya, yaitu up to 55 watt. Sedangkan Ryzen 5 6600H di unit Hype 5 AMD X6 ini cuma jalan di 45 watt. Jadi ya masuk akal aja ya, kenapa skor multicore di Cinebench R23 laptop ini tertinggal lumayan jauh. Nah, terakhir mungkin buat suhu permukaannya, gimana nih? Kita rekam pas lagi running PC Mark, area wrist dan touchpad tentu adem banget ya kan. Terus di area kiri dan kanan keyboard juga masih terjaga di 33 derajat Celcius. Sedangkan area tengah udah menghangat di 35 derajat Celcius dengan hotspot yang mencapai 37 derajat Celcius yang berada di 2 titik area exhaust nih. Dan mungkin terakhir kita coba lihat untuk suhu dari penggunaan gamingnya. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget bre. Kedua laptop ini mau Workplus ataupun Hype 5 AMD X6 itu sama-sama suhunya tuh di 70-an derajat Celcius dengan TDP yang mirip-mirip juga di 45 watt ya. Jadi ya suhunya mirip-mirip kalau dipakai buat gaming lah bro. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Soal harga kemungkinan besar ya ada di angka 7,3 jutaan ya kan. Kita lihat di Tokopedia sih sama sih segitu juga sih ya. Ya biar bisa bersaing secara fair lah ya kan sama yang sebelah gitu kan Workplus. Tapi bro kalian ingat ya, after sales Axio bisa dikatakan lebih unggul. Pertama soal garansi. Unit laptop Hype series ini dikasih garansi 1 tahun, tapi ada garansi ekstra berupa EDP alias Accidental Damage Protection yang proteksinya gokil banget bre. Karena nggak cuma ngecover kerusakan akibat hal-hal tak terduga kayak misalkan ketumpahan air jatuh gitu kan. Ya mereka juga bisa ngecover kehilangan akibat pencurian. Ini gokil. Karena kan Workplus nggak ada garansi EDP, cuma garansi ya standar 1 tahun lah. Jadi soal after sales Axio ini gokil. Dan juga untuk dia punya service center itu tuh udah bertambah ya. Terakhir sih kita cek sekitar 130-an, sekarang udah 177 titik service center di seluruh Indonesia bro. Jadi memang untuk soal after sales sih ya Axio unggul lah daripada Advan gitu ya kan. Terus kita mau rangkum poin plus minusnya ya kan dari laptop ini pastinya. Kalau dibandingin sama sebelah, poin plusnya laptop ini dulu dah. Pertama tentu soal garansi EDP tadi, kedua soal memori yang upgradable, ketiga soal webcam yang udah full HD, keempat port USB-nya tuh lebih banyak, kelima soal tombol power yang masih dedicated, keenam soal ROG yang full size, dan ketujuh dapat stiker JKT48 dan photocard random di paket pembelian. Wow, ya kan itu keren sih. Untuk bonusnya kita lupa mention. Sorry ya, 3 poin terakhir kesannya subjektif tapi ya harus kita sampaikan. Nah, sekarang kita mention nilai minusnya dari laptop ini ya. Pertama, belum ada opsi login biometrik ya. Fingerprint kenapa nggak ada Axio ya kan. Desain punggungnya masih sama, masih gitu-gitu dari sama Hype series lainnya. Terus sorry lagi nih ya, subjektif poin soal desain bisa kalian abaikan ya. Ya itu aja sih ya plus minusnya laptop ini kalau dibandingkan dengan sebelah gitu loh. Tapi soal performa, kualitas panel, baterai, charger dan sebagainya tuh masih 11-12 lah. Karena kan sama-sama Ryzen 5 6600H gitu. Tinggal keputusan kalian aja gimana mau milih yang mana gitu kan. Oke lah, sekarang kita tutup video ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, kita diskusi matang-matang, jangan pada marah-marah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya bre. Bye bye.